Nah ini kasus, waduh, nah silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif, tepatnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Kali ini kita akan mereview dua merek krayon oil pastel yang sering digunakan, yaitu krayon 12 warna merek Titi atau Joico, dan yang kedua krayon oil pastel merek Pascola. Mana yang lebih baik? Simak ulasan videonya kali ini. Sebelumnya saya mau cerita, saya memiliki pengalaman 3 tahun menjadi guru gambar, yaitu guru mata pelajaran gambar di TK-TK ataupun di RA atau di PAUD atau KOBER, kelompok bermain. Dari lembaga-lembaga tadi, baik TK, RA, PAUD maupun KOBER, nah rata-rata krayon yang digunakan di sana itu yaitu krayon oil pastel merek Titi dan Pascola. Saya kemudian melamun, kenapa yang sering digunakan itu Titi dan Pascola? Dan ternyata setelah saya mencoba menggunakan dua merek krayon tersebut, memang dua krayon ini memiliki kelebihan. Yang pertama alasannya itu harganya relatif murah. Harga krayon Titi dan Pascola di pasaran itu relatif murah, yaitu dari kisaran 13.000 sampai 20.000. Itu tentu relatif murah ya, karena krayon kan awet, tidak langsung habis ya. Yang kedua, kualitasnya itu lumayan bagus. Nah, dengan harga yang relatif murah tadi 20.000 paling mahal atau 25.000 setahu saya yang paling mahal itu. Nah, kualitasnya lumayan bagus. Hasil warnanya lumayan terang, kemudian gradasinya lumayan halus. Yang ketiga, alasannya itu karena mudah didapat. Nah, dimanapun kita cari di fotokopian ataupun di tempat ATK-ATK yang kecil, apalagi yang besar, nah, kita bisa menemukan merek krayon Titi ataupun Pascola. Namun jika kita bandingkan krayon oil pastel merek Titi dan Pascola, mana sih yang lebih baik? Perlu dicatat, video ini tidak di-endorse, saya tidak di-endorse oleh merek manapun, jadi ini benar-benar jujur dari pengalaman saya. Yang pertama, saya akan bahas merek Pascola. Krayon oil pastel merek Pascola ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih lunak. Karena Pascola ini teksturnya ini minyaknya sangat pekat, sangat banyak. Nah, jika dibandingkan dengan merek lainnya, ketika kita melihat atau meraba krayon merek Pascola ini minyaknya sangat banyak. Yang kedua, warna yang dihasilkan dari krayon Pascola ini lebih cerah. Nah, karena kandungan minyaknya yang banyak, nah sehingga hasil gambar dari Pascola ini lebih cerah, lebih mengkilap. Kalau teman-teman pernah cobanya, tentu akan kelihatan mana yang hasil Pascola ataupun hasil merek yang lainnya. Yang ketiga, kelebihannya yaitu lembut ketika digunakan atau digoreskan di kertas, sehingga tidak perlu tenaga yang besar untuk menggunakannya. Tentu hal ini bagus untuk anak-anak, karena anak-anak di usia TK atau PAUD atau RA, mereka tergolong relatif masih kecil, sehingga tenaga yang digunakan pun relatif belum berbeda dengan orang dewasa. Namun krayon Pascola ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu yaitu mudah patah. Nah, karena teksturnya yang sangat lembut tadi sehingga mudah patah. Dan ini sering terjadi di TK-TK ataupun PAUD ya. Ketika anak-anak menggunakan, tenaga yang digunakannya sangat besar sehingga krayonnya patah, petuk gitu kan, patah. Yang kedua, gradasinya relatif lebih kasar. Nah, karena warnanya yang sangat pekat, nah sehingga ketika digradasikan nih antara warna merah dengan oranye misalkan. Nah, merah dan oranye itu ketika digradasikan itu seperti masih ada jarak atau masih ada bagian di mana ini merah dan ini oranye. Nah, tidak benar-benar menyatu. Atau ketika warna oranye dan kuning, nah ketika digradasikan, nah masih kelihatan, oh ini wilayah oranye, ini wilayah kuning gitu. Yang ketiga, kekurangannya yaitu lengket di tangan. Nah, karena tekstur minyaknya yang banyak sehingga ketika digunakan lengket di tangan. Selanjutnya kita akan bahas merek krayon oil pastel Titi. Sebagaimana Pascola, Titi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama yaitu lebih kuat sehingga tidak mudah patah. Karena kandungan minyak di krayon Titi ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan krayon Pascola. Nah, sehingga teksturnya itu tidak begitu lembek, lebih kekar, lebih kuat, nah sehingga tidak mudah patah. Ini bagus ketika digunakan oleh anak-anak di usia TK yang memang belum begitu teliti tadi ya, sehingga kadang-kadang tenaga yang digunakan terlalu besar. Nah, sehingga kasus patah di krayon Titi ini lebih sedikit jika dibanding dengan Pascola. Yang kedua yaitu gradasinya lebih mudah dan hasilnya relatif lebih halus.
karena teksturnya yang tidak begitu pekat sehingga ketika digradasikan, nah jarak antara warna yang digradasi itu hampir sangat halus sehingga hampir tidak ada batasan antara warna merah misalnya dengan oranye dengan kuning. Yang ketiga yaitu tidak lengket di tangan. Nah, karena kandungan minyaknya yang tidak begitu banyak sehingga ketika digunakan tangan itu tidak begitu lengket dan ketika selesai kita mencucinya tidak begitu sulit. Titi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu lebih kasar. Nah, sehingga dalam menggunakannya perlu tenaga yang lebih besar. Nah, tentu ini berbanding terbalik dengan Pascola ya. Nah, Pascola kan relatif lebih lembut sehingga tenaganya lebih ringan. Nah, di Titi karena teksturnya kasar perlu tenaga yang lebih besar untuk menggoreskan warnanya agar warnanya benar-benar rata. Yang kedua kekurangannya yaitu warnanya kurang mengkilap. Nah, karena kandungan minyak yang sedikit sehingga hasilnya tidak begitu mengkilap. Yang ketiga yaitu banyak serpihannya. Nah, ini kasus yang paling sering terjadi ketika menggunakan crayon Titi. Karena serpihan-serpihan di media ketika menggunakan crayon Titi ini sangat banyak. Sehingga kita butuh pembersih dengan koas. Biasanya saya menggunakan koas cat untuk menyapu ketika menggunakan crayon Titi ini. Mana kira-kira yang lebih baik ya? Sebenarnya mana yang lebih baik tergantung selera. Nah, kalau teman-teman memang lebih suka menggunakan Pascola, silakan. Karena punya kelebihan dan kekurangan. Kalau teman-teman lebih menyukai crayon merek Joico atau Titi, nah silakan. Itu saja review kita tentang crayon Titi dan Pascola kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Udah hujan juga ya, jadi backgroundnya tadi dipindahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.